Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Guru Anita. Nah, hari ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat soal online dengan menggunakan Google Formulir. Oke, nah untuk membuat soal online, yang pertama-tama kita harus siapkan adalah kita harus mempersiapkan soalnya terlebih dahulu. Jadi, di sini saya sudah mempersiapkan soal lengkap dengan kisi-kisi serta kunci jawabannya. Nah, selanjutnya setelah soal kita sudah persiapkan, nah langkah selanjutnya adalah kita akan memindahkan soal ini ke dalam Google Formulir. Nah, cara untuk memindahkannya, pertama-tama kita masuk dulu kita klik Google Chrome. Kemudian kita masuk ke Google Drive. Bisa melalui link Google Drive atau bisa juga kalau kita sudah memiliki Google, tinggal kita klik Google di sini ya, Drive seperti ini. Google Drive. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita akan atau selanjutnya mengklik baru. Nah, klik baru, kemudian klik lainnya. Setelah itu klik Google Formulir. Nah, kita akan menggunakan Google Formulir seperti ini. Nah, seperti inilah tampilan dari Google Formulir. Jadi sekarang waktunya kita memindahkan soal yang tadi sudah kita buat ke dalam Google Formulir. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita setting-setting dulu ya. Jadi kita setting dulu di sini, diklik setelan. Kemudian bisa kita lihat di sini ada yang harus kita klik. Jadi kita pastikan siswa hanya mengerjakan sekali. Jadi kita klik ini, batasi ke satu tanggapan. Kemudian persentase, sebaiknya soal kita acak urutan pertanyaannya. Kemudian kita klik lagi kuis. Nah, jadikan ini sebagai kuis. Nah, seperti itu. Setelah itu kita simpan. Nah, settingan selesai. Nah, sekarang kita mulai memasukkan terlebih dahulu untuk judulnya. Nah, judul ini bisa kita ganti dengan nama sekolah. Seperti ini. Kemudian di deskripsinya bisa kita ganti dengan soal penilaian akhir semester seperti ini. Nah, ini skopnya sudah jadi. Sekarang saatnya kita mulai memindahkan soal. Nah, untuk soal yang pertama kita harus masukkan dulu nama. Jadi siswa harus memasukkan namanya. Jadi kita bisa membuat pertanyaan untuk nama. Nah, untuk nama kita gunakan jawaban singkat. Bisa klik di sini. Klik jawaban singkat. Nah, seperti ini. Kita rubah pengaturan menjadi wajib diisi seperti ini. Nah, untuk halaman nama sudah selesai. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah kelas. Nah, untuk kelas kita bisa atur seperti ini. Nah, untuk kelas, untuk memudahkan kita, bisa kita buat dia dicentang atau muncul seperti drop down. Jadi kalau saya lebih suka drop down. Jadi bisa kita masukkan opsi 1. Jadi masukkan kelas 7A. Jika kita memiliki lebih dari satu kelas, bisa kita tambahkan kelas 7B dan kelas 7C. Seperti ini. Untuk kelas, kita rubah pengaturan menjadi wajib diisi. Pertanyaan untuk kelas sudah selesai. Selanjutnya, nama kelas sudah selesai. Kita harus membuat password sebagai jaminan bahwa soal tidak bisa dibuka dengan mudah dan tidak sesuai waktunya oleh siswa. Jadi kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya. Password. Ya, password. Untuk passwordnya kita bisa
masukkan validasi respon. Jadi kalau password kita tambahkan angka, kalau di angka bisa juga kita kombinasi dengan teks. Jadi teksnya berisi jawaban. Jadi passwordnya kita kasih kombinasi, misalkan seperti ini, A, B, C, 1, 2, 3, seperti ini. Kemudian jika siswa salah memasukkan password, maka jawaban yang akan muncul di layar adalah misalnya seperti ini, password tidak valid. Nah, ini juga harus kita ubah pengaturannya menjadi wajib diisi. Jadi, halaman identitas sudah siap. Nah, bagaimana cara memasukkan pertanyaannya atau soalnya? Nah, untuk memasukkan soal, kita akan menggunakan icon ini. Jadi, kita klik tambahkan bagian. Jadi, ini untuk bagian pertama adalah bagian identitas. Kemudian bagian kedua adalah halaman soal. Jadi kita klik tambahkan bagian. Nah, ini adalah bagian kedua. Bagian kedua inilah yang akan kita jadikan sebagai halaman soal. Nah, kita akan mulai memasukkan soal-soalnya. Yang pertama, kita bisa masukkan petunjuknya. Tinggal di copy, kemudian di paste ke sini. Seperti ini. Petunjuknya sudah ada. Kemudian kita masuk ke tambahkan pertanyaan. Nah, ini adalah tempat kita akan memasukkan pertanyaannya. Nah, untuk soal nomor 1, tinggal kita copy seperti ini. Copy soal yang sudah kita siapkan di halaman Word. Kemudian kita buka. Paste di sini. Nah, karena soalnya nanti akan diacak, maka sebaiknya nomornya kita hapus. Jadi soal sudah siap. Sekarang kita akan memasukkan pilihannya atau option pilihannya. Untuk option pilihannya, kita juga bisa langsung memasukkan sekaligus seperti ini. Caranya, tekniknya adalah kita pastikan bahwa pengaturan numberingnya itu dihilangkan dulu. Jadi kita bisa nonaktifkan dulu numberingnya seperti ini. Kemudian kita copy. Bisa pakai Ctrl C. Seperti ini. Kemudian kita akan paste atau tinggal pakai Ctrl V. Nah, seperti ini. Jadi mudah sekali. Tinggal kita langsung paste di sini atau kita tempelkan ke sini, dia langsung memasukkan semua jawaban option A, B, C, dan D. Nah, setelah itu kita akan memasukkan kunci jawabannya. Untuk kunci jawabannya kita tinggal klik ini, kunci jawaban. Kemudian masukkan poin untuk setiap soal. Kita masukkan 1 poin untuk satu soal. Kunci jawabannya dari 4 pilihan jawaban ini kita klik seperti ini. Nah, ini adalah kunci jawaban yang benar. Setelah itu kita klik selesai. Seperti ini. Maka kita telah menyelesaikan 1 nomor. Selanjutnya, ini dapat kita lakukan secara terus-menerus untuk soal-soal berikutnya. Nah, bagaimana dengan soal berikutnya? Nah, kita tinggal mengklik seperti ini. Tambahkan pertanyaan di logo ini. Nah, kemudian kita ulangi langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yaitu kita mengambil soal, kita copy, seperti ini. Kemudian kita tempelkan ke sini. Hapus nomornya seperti ini ya. Sekarang kita tinggal memasukkan option pilihannya. Kita kembali lagi ke sini, matikan, nonaktifkan dulu numberingnya, kita copy, kemudian pastekan atau kita tempelkan ke sini. Nah, otomatis semuanya akan masuk ke dalam soal. Sekarang kita ulangi lagi, masukkan kunci jawabannya, poinnya 1, pilihan jawaban kita klik, dan kemudian kita klik selesai. Nah, seperti itu penjelasan singkatnya mengenai cara memasukkan
soalnya atau memindahkan soal dari Word ke Google Formulir. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana memasukkan soal yang berupa gambar. Ya, jadi kalau untuk pertanyaan yang menggunakan gambar, caranya hampir sama dengan soal-soal sebelumnya. Yang berbeda hanya pada saat memasukkan gambarnya. Nah, bagaimana memasukkan pertanyaan atau cara untuk memasukkan pertanyaan, kita tinggal copy saja dulu. Jadi kita copy dulu bagian pertanyaan, bagian awalnya. Seperti ini. Ya, sudah ada. Jadi gambarnya tinggal kita memasukkan gambar. Nah, bagaimana cara memasukkan gambarnya? Oh, kita hapus dulu nomornya. Ya. Jadi, masukkan gambar, kita tinggal mengklik ini. Ada icon kecil kotak ini, kita klik. Nah, cara memasukkan gambar, kita klik cari. Setelah itu, kita pilih gambar yang sudah kita siapkan. Nah, gambar secara otomatis akan masuk ke halaman soal seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaannya kita klik tanda ini. Jadi klik, kemudian tambahkan teks seperti ini. Ya, jadi kita masukkan tambahan teks di bawahnya. Nah, caranya kemudian kita copy pertanyaannya, paste atau kita tempelkan di sini seperti ini. Nah, sekarang tinggal memasukkan pilihan jawabannya seperti tadi. Caranya sangat mudah, tinggal kita copy, kemudian kita tempelkan ke soal. Otomatis semua optionnya akan masuk. Kemudian setelah itu kita tinggal memasukkan kunci jawabannya, ya. Jadi tinggal memasukkan kunci jawaban yang sudah kita siapkan. Caranya sama seperti tadi. Jadi kita klik kunci jawaban, masukkan poinnya 1 poin, kemudian pilih jawaban yang benar. Nah, kemudian kita tinggal klik selesai. Soal yang menggunakan gambar sudah selesai kita buat. Jadi sangat mudah untuk memasukkan atau memindahkan pertanyaan dari Word ke Google Formulir. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengirim soal yang sudah kita buat kepada siswa? Nah, untuk mengirim kepada siswa kita akan menggunakan link yang bisa dibagi atau di-share dengan menggunakan WhatsApp. Nah, linknya, untuk memperoleh link dari soal kita ini, kita tinggal mengklik kirim. Jadi klik kirim, kemudian klik simbol ini, kemudian, nah ini sudah muncul linknya. Link ini sangat panjang, jadi cara untuk memendekkannya kita tinggal klik ini, perpendek URL, maka linknya akan lebih mudah untuk dikirim. Nah, ini link inilah yang kemudian kita salin dan kita kirimkan melalui WhatsApp. Seperti itu kira-kira. Bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui media sosial yang lain seperti Facebook ataupun bisa melalui email. Oke, jadi beginilah tampilan soal online kita yang sudah kita buat tadi. Jadi nanti akan muncul seperti ini. SMP, nama sekolah, kemudian di sini adalah data identitas diri siswa. Jadi siswa akan memilih dia di kelas berapa? Apakah dia di kelas A, B, atau C? Kemudian dia memasukkan password yang tadi kita sudah buat. Jadi password seperti ini. Kemudian dia bisa mengklik namanya seperti ini. Nah, selanjutnya jika dia telah menyelesaikan atau peserta didik kita telah menyelesaikan data identitas, maka dia dapat atau peserta didik kita dapat masuk ke halaman berikutnya, yakni halaman soal.
Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini. Soal yang tadi sudah kita buat akan muncul atau nampak seperti ini. Siswa akan menjawab dengan cara mengklik seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian jika semua sudah terjawab atau semua soal telah diselesaikan, maka peserta didik hanya perlu mengklik kirim. Seperti ini. Peserta didik atau siswa juga bisa melihat hasilnya dengan cara melihat skor seperti ini. Ya, jadi siswa atau peserta didik kita bisa melihat berapa nilai yang dia peroleh dari hasil ujian atau penilaian akhir semester. Ya, jadi kira-kira seperti itulah. Nah, untuk dapat melihat hasil pekerjaan siswa, maka kita sebagai guru dapat mengklik ini. Jadi tinggal melihat di respon. Jadi respon ini tinggal kita klik. Nah, kita akan bisa melihat jawaban dari siswa. Misalkan nama ini tadi si A, dia kelas 7A. Ya, jadi seperti ini. Kemudian jawaban yang benar. Jadi akan muncul nilainya. Bisa kita lihat hasilnya per individu. Seperti ini. Ya, jadi sangat mudah sekali untuk membuat soal online dengan menggunakan Google Formulir. Ya, sekian video saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat, terutama untuk teman-teman guru yang sedang bersiap untuk membuat soal evaluasi dalam rangka menyambut ulangan atau penilaian akhir semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Oke. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Demikian video saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.